calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Madinah Heriati. Beliau adalah guru kelas 3 di SDN Bojonggede 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam, Ibu Sri Sasanti. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke Bu, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin bahwa hari ini kita ada kegiatan praobservasi ya, di mana kegiatan praobservasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Terus mengapa kegiatan praobservasi ini dilakukan? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Oke, siap. Oke, baik Bu Dina. Yap. Oke, baik Bu Dina. Di kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dina capai pada pembelajaran nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang mengenal sumber-sumber energi, karena kemarin itu sudah membahas tentang energi dan bentuk-bentuk energi, dan hari ini tujuan pembelajaran akan dicapai yaitu tentang sumber-sumber energi, perubahan energi apa yang terjadi pada kincir angin seperti itu. Baik, berarti tujuan pembelajaran tentang sumber energi dan perubahan energi ya Bu ya. Oke, untuk yang kedua, baik, berarti tujuan pembelajaran tentang sumber energi dan perubahan energi ya Bu ya. Oke, untuk yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Dina capai? Untuk area pengembangan yang saya capai agar anak-anak lebih mengetahui tentang sumber-sumber energi, karena kan memang energi itu kan kehidupan kita sehari-hari seperti itu, dan sumber-sumbernya itu kayak seperti matahari dan yang lainnya, agar anak-anak lebih mengetahui aja apa sih perubahan-perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, jadi tentang mengetahui sumber energi apa saja ya, baik mungkin itu dari pengetahuannya ya. Nah, kemudian untuk keterampilannya bagaimana? Kalau untuk keterampilannya kita akan membuat proyek kincir angin. Jadi kincir angin itu anak-anak agar tahu perubahan apa yang terjadi pada kincir angin. Kenapa kincir angin bisa bergerak? Kincir angin bisa bergerak itu karena adanya angin. Nah, angin itu termasuk sumber energi. Oke, baik, bagus banget ya Bu. Oke, untuk kemudian saya ingin mengetahui bagaimana juga rancangan baik, bagus banget ya Bu. Oke, untuk kemudian saya ingin mengetahui bagaimana juga rancangan pembelajaran yang Ibu Dina lakukan nanti di kelas, misal seperti strategi pembelajarannya bagaimana, kemudian metodenya dan mulai pembelajarannya itu bagaimana nanti diterapkan di kelas? Kalau untuk strategi pembelajaran saya menerapkan berdiferensiasi. Kalau untuk modelnya saya lebih ke PBCL, yaitu Project Basic Learning. Karena ada prakteknya juga untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu kan kalau kita cuman kayak ngasih tahu aja gitu ya, kan anak kan kurang memahami. Tapi kalau untuk kita mempraktikkan diri sendiri, terus mereka benar-benar kayak melihat sendiri deh kincir angin itu bisa bergerak karena adanya angin. Benar-benar dipraktekkan langsung ya. Baik, Bu. Untuk medianya apa Bu yang akan digunakan? Untuk medianya saya memakai langsung bahan-bahan untuk membuat kincir angin. Terus saya memakai PPT. Saya memakai PPT untuk materi yang saya ajarkan. Baik, berarti alat dan bahan yang langsung berupa untuk membuat kincir anginnya ya, video begitu ya. Baik, kalau begitu saya akan melihat pembelajaran Ibu nanti di kelas ya, dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi. Nah, itu pembelajaran nanti pada saat kapan Bu? Nanti. Hari ini berarti ya? Hari ini nanti siang, kan saya masuknya kebetulan ngajar jam 12:30. Oh gitu, baik. Nanti saya akan lihat ya Bu ya di dalam kelas ya. Jadi setelah itu kita juga akan mengadakan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi, nanti yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya, begitu ya. Baik, kalau begitu saya akan melihat pembelajaran Ibu nanti di kelas ya, dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi. Nah, itu pembelajaran nanti pada saat kapan Bu? Nanti. Hari ini berarti ya? Hari ini nanti siang, kan saya masuknya kebetulan ngajar jam 12:30. Oh gitu, baik. Nanti saya akan lihat ya Bu ya di dalam kelas ya. Jadi setelah itu kita juga akan mengadakan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi, nanti yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Iya, gitu ya Bu Dina. Baik, dari kegiatan hari ini apa yang Ibu dapatkan?
Dari kegiatan hari ini yang maksudnya yang mau saya ajarkan. Ya, dari kegiatan praobservasi ini. Oh gitu. Ya. Jadi saya lebih apa ya? Lebih siap aja sih untuk apa nih, metode apa yang mau saya ajarkan, pembelajaran seperti apa yang mau saya ajarkan, dan juga untuk lebih anak-anak lebih memahami lagi yang saya ajarkan. Alhamdulillah, berarti nanti supaya lebih siap lagi ya, Bu Dina ya. Baiklah kalau begitu. Baik Bu Dina, demikian kegiatan praobservasi hari ini. Kita nanti akan ketemu di kegiatan observasi. Berarti saya akan masuk ke kelas Bu Dina ya. Ya, silakan dengan semangat. Oke, semangat ya Bu Dina ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah kegiatan praobservasi yang saya lakukan. Nanti dilanjut dengan kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, hari ini kita akan pembelajarannya itu adalah pelajaran ikhlas. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Adi. Silakan spiritual kelas memulai.
energi yang terjadi pada kincir angin. Ada yang tahu kan kincir angin? Tahu. Juga kincir angin. Tahu kincir angin kayak gimana sih kincir angin? Yang bisa ditiup. Tahu nggak? Itu apa kincir angin? Untuk menggiling bumbu boleh bisa apalagi kincir angin. Untuk memompa air menjadi selain itu buat listrik banyak sekali Ciko. Kincir angin itu dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Selain itu juga untuk tadi apa? Untuk memompa air. Kenapa kincir angin bisa bergerak? Ada angin. Nah, sumber energi itu ada bermacam-macam. Apa ya sumber energi terbesar di bumi? Matahari. Nah, selain matahari, sumber energi di bumi itu ada tadi apa? Air. Ada lagi apa? Angin. Ada lagi apa lagi? Ada yang tahu? Makanan, betul sekali Fatan. Kalau kita nggak punya makan, kalau kita nggak makan, kita tidak punya energi. Ada lagi apa? Bensin, bahan bakar, betul. Ada lagi, nih jam dinding bisa menyala karena pakai apa? Betul sekali. Hebat. Dan satu lagi adalah listrik. Listrik tidak termasuk dengan sumber energi ya. Oke, satu lagi adalah panas bumi. Tahu panas bumi? Tahu kayak gimana panas bumi? Nah, panas bumi itu seperti di kawah, Jadi tanahnya itu mengeluarkan sebuah asap. Oke, baik anak-anak. Sebelum Budina ke materi selanjutnya, biar tambah semangat kita break sebentar. Kalau sudah bilang ini semangat
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kegiatan percakapan observasi bersama saya Sri Santi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Medan 4, Kecamatan Gunung Gede, Kabupaten Bogor. Kali ini saya masih ditemani dengan Ibu Madinah Hayati sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan Survei Akademi, dan saya juga ditemani oleh Ibu Pengajar Praktik Ibu Intan Jokantisari, yaitu Ibu Pengajar Praktik pada angkatan 11 Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Ibu Dina dan Ibu Intan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, pada kegiatan percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dina terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan kemarin ya. Dan ini tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Dina lakukan. Siap ya Bu? Siap. Siap. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Dina terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan saya pertama cukup tegang juga ya, karena mau diobservasi dengan Susan. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dan senang bisa diobservasi dengan Susan. Alhamdulillah, tapi berjalan lancar. Alhamdulillah. Walaupun awal-awalnya pasti agak sedikit juga ya. Iya, jadi kayak dulu ya. Baik. Bu Dina bisa ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas ya, terkait langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, untuk area pengembangan yang kemarin saya sudah lakukan itu ada dua, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Kalau area pengetahuan itu seperti anak itu lebih memahami apa yang sudah diajarkan dengan mengevaluasi dengan dari AKBD, dan anak lebih bernalar kritis. Kalau untuk perkembangan keterampilan, karena kan kemarin itu saya membuat anak-anak itu membuat kincir angin, nah anak-anak itu lebih memahami apa sih perubahan yang terjadi pada kincir angin. Jadi anak-anak itu benar-benar mereka itu mengamati dan dengan cara membuat kincir angin tersebut. Baik, berarti pengembangan area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi pengetahuannya itu mereka mengetahui bagaimana sumber-sumber energi yang ada di bumi. Sedangkan keterampilannya dengan cara membuat kincir angin, mereka bisa mengetahui proses perubahan bentuk energi. Iya, lebih mengenai. Oke, baik Ibu. Nah, menurut Ibu Dina, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, apakah itu sudah berhasil dilakukan atau tidak? Kalau di dalam kelas itu kan setiap siswa itu berbeda-beda ya khususnya. Kalau untuk berhasil atau tidaknya, alhamdulillah berjalan lancar dan sedikit berhasil. Cuman tapi masih ada saja siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Baik. Jadi memang semuanya sih berjalan berhasil Iya, dan berjalan dengan berhasil. lancar ya. Iya, lancar. Tapi masih ada kekurangan seperti siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Baik, kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu, kekurangan atau kendala yang dihadapi di kelas itu bagaimana Bu? Mungkin karena kan namanya mereka itu membuat sesuatu, ada yang bisa langsung bisa muter, ada yang tidak seperti itu, dan kadang kendalanya anak itu merasa kenapa sih punya aku tidak muter seperti itu, dan kurang aktifnya itu dari kelompok, kadang dari teman kelompoknya, karena ada yang anak itu dari metode audionya atau visualnya, kinestetiknya seperti itu, perkelompokan sih. Oh gitu. Nah, jadi kendalanya itu tadi memang ada siswa yang merasa kok yang lain muter punya saya tidak, Nah, seperti seperti ya, itu. seperti itu. Nah, tadi Bu Dina juga mengatakan ada siswa yang kurang aktif atau tidak Iya. terlibat ya. Apa Bu yang penyebabnya? Mengapa siswa tersebut menjadi kurang aktif atau tidak kurang terlibat? Sepertinya dalam pengelompokan diskusi. Baik. Iya, karena kan anak itu ada yang memahami kalau dari audio, memahami dari visual, atau memahami dari yang dari kinestetik seperti itu. Jadi memang untuk pengelompokannya ya. Iya, pengelompokannya mungkin saya seharusnya lebih mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, pengelompokannya belum sesuai dengan gaya belajar Iya, siswa. Baik, begini. Nah, lalu untuk rencana ke depan Ibu bagaimana ke depannya? Rencana kedepannya insya Allah saya akan lebih memperhatikan anak-anak untuk masing-masing gaya belajar mereka itu seperti apa, agar anak itu lebih merasa aman, nyaman, dan menyenangkan ketika belajar di kelas, dan semua siswa itu aktif dalam belajar. Baik, jadi itu rencana Ibu ke depan ya, jadi lebih memperhatikan mengenai gaya belajar siswa ya, betul. baik dari audio, visual, Iya, estetik, agar pembelajaran ini merasa menyenangkan. Iya, dan bisa semua siswa itu bisa aktif semuanya dalam pembelajaran. Jadi siswa benar-benar aktif dan ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Ibu.
kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Untuk waktunya ya insya Allah secepatnya. Cepatnya ya Bu ya. Siap Bu, insya Allah secepatnya. Baik. Ada nggak Bu yang terlibat dalam kegiatan perubahan tersebut? Terlibat. Ya, orang yang terlibat dalam kegiatan rencana Ibu kan akan mengalami perubahan nih gitu kan. Nah, kira-kira siapa yang akan dilibatkan dalam perencanaan perubahan tersebut? Apakah sejawat atau misalnya kepala sekolah atau siapa gitu? Mungkin dari teman sejawat dan siswa saya. Dari siswa saya sendiri. Jadi teman sejawat dan siswa. Oke, Bu Dina, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya juga nanti akan mendengar lagi cerita-cerita Bu Dina selanjutnya mengenai rencana tersebut. Mudah-mudahan rencana yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid. Amin. Ya begitu. Terima kasih Bu Dina atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Intan sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapannya terkait kegiatan percakapan pasca okupasi yang telah dilakukan. Silakan Ibu. Terima kasih, alhamdulillah sudah selesai dengan lancar observasinya, observasi dan pasca serta apa tadi area pengembangan dan refleksi. Ya, sekarang saya ke Bu Dina dulu ya Bu Susan. Bu Dina nih, bagaimana nih perasaan Bu Dina setelah diobservasi oleh Bu Susan? Perasaan saya awalnya tegang ya Bu ya, namanya kita mau diobservasi gitu ya, mau dinilai seperti itu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Perasaan saya senang, jadi saya juga banyak belajar juga dari Bu Susan, karena dari hasil observasi beliau kan akan memotivasi saya untuk lebih baik lagi dalam Ada hal yang menyenangkan kan Iya. ya? Nah, apa tuh hal yang menyenangkan yang didapat Bu Dina nih dari Bu Susan? hal yang menyenangkan karena saya jadi bisa saling sharing juga sama Bu Susan untuk pembelajaran di kelas, dan juga banyak kekurangan-kekurangan saya mungkin jadi Bu Susan tuh belum masuk. Kekurangannya yang perlu dikembangkan atau diperbaiki masukan dari Bu Susan apa? Kalau yang tadi ya seperti di kelas itu kan ada anak yang masih belum bisa berhasil nih dalam membuat keterampilan digitalnya tersebut. Jadi Bu Susan itu memberitahu saya gimana kalau kita tuh lebih memperhatikan lagi satu persatu agar bisa juga lebih aktif, dan dalam diskusinya juga lebih anak itu lebih gimana ya, lebih aktif lagi di dalam berdiskusi. Dari masukan Bu Susan itu rencana tindak lanjutnya Bu Dina? Rencana tindak lanjutnya nanti saya akan lebih mengembangkan lagi apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah bisa diberi masukan kepada saya, bahwa gaya belajar mereka mungkin berbeda-beda. Jadi kemarin observasinya IPAS ya? Iya, di kelas 3. Kemudian ini pelajaran apa nih yang diambil dari kegiatan observasi? Pelajaran Yang dapat dijadikan pelajaran oleh Bu Dina. pelajaran yang saya ambil dari observasi ini, jadi saya lebih untuk anak itu lebih apa namanya, untuk anak itu lebih diskusinya itu lebih aktif kembali, karena memang ada anak yang aktif dalam pembelajaran, terus dari siswa juga dari belajar mereka mungkin yang karena anak kita kan berbeda-beda, ada yang mungkin mereka memahami dari visual, mereka memahami dari audio, dari kinestetik seperti itu dengan belajar mereka. Kira-kira misalkan kedepannya mau belajar lagi kan berdasarkan Iya. pelajaran masukan dari Bu Susan, apa nih yang mau ditingkatkan Bu Dina? Saya lebih meningkatkan lagi untuk lebih memperhatikan anak ya ketika pembelajaran, agar anak tersebut tidak merasa jenuh, agar anak tersebut lebih menyenangkan dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin dari media-media pembelajaran yang harus lebih banyak. Oke. Apa sih manfaat yang paling berasa nih dari kegiatan ini? Manfaat bisa, oh ibu terjadi berubah nih, saya mau melaksanakan ini. Itu dari perkelompokan anak sih ibu, ya karena kan saya kalau diskusi itu kan karena gini, jadi tidak yang kalau perkelompok itu tidak sesuai dengan gaya belajar masing-masing.
Jadi ada anak yang mungkin dia lebih ke visual, tapi dikelompokkan dengan anak-anak yang lebih senang mendengarkan. Jadi kurang klop mungkin di dalam diskusi. Kita kan kalau dulu biasa observasi kelas ya. Iya. Ada nggak yang dirasakan berbeda di observasi seperti biasanya dengan observasi yang dilaksanakan Bu Susan? Berbedanya lebih karena kan sama ini kan kita sama-sama teman sejawat ya. Jadi kalau sama teman sejawat itu mungkin ada rasa kayak tegangnya juga, ya rasa enjoy-nya juga ada seperti itu. Dari prosesnya Bu ada perbedaan nggak? Dari proses awal Proses kegiatan observasinya tuh, tahapan-tahapannya ada nggak perbedaan dengan observasi yang biasa dilakukan? ada pasti ada yang berbeda karena kalau sama beliau lebih kita memberi masukannya lebih nyaman gitu karena kita secara teman sejawat gitu. Jadi saya juga sharing dengan Susan juga memberi banyak masukan kepada saya. Oke, luar biasa. Semangat Ibu Dian. Iya, terima kasih. Terus melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi ya, Iya, untuk yang diferensiasi. berpihak kepada murid. Murid. Ya, semangat, terus terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sudah saling berbagi dengan Bu Susan. Semoga kedepannya Bu Dian dapat lebih baik lagi ya, dengan semangat melaksanakan pembelajaran yang tadi menyenangkan, aktif ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Ya, terima kasih ya Bu. Sekarang saya ke Bu Susan. Oke Bu Susan, gimana nih perasaannya setelah observasi Bu Dian? Kalau observasi Bu Dina tuh Bu Dina. Iya. Bu Dian. campur aduk sih Bu sebenarnya ya. Campur aduknya tuh memang walaupun kita memang rekan sejawat gitu ya, biasa ngobrol, biasa sharing dan sebagainya, tapi biasanya tidak sharing, jarang sharing tentang pembelajaran gitu. Tapi ya diusahakan sebagaimana mungkin, saya berusaha untuk semaksimal mungkin gitu kan, dengan baik, observasi. Alhamdulillah dari Bu Dina ya pun juga kooperatif gitu kan, membantu saya. Overall semuanya berjalan dengan lancar sih begitu. Iya, ini kan bukan hanya tugas CGP ya, Iya. sebenarnya di PMN juga ada RHK mengobservasi yang sejawat ini. Itu jadi pengalaman, saya juga pengalaman juga tahapannya seperti ini, ada coachingnya Iya, yang di betul. CGP itu ya. Iya. Oke, kemudian Ibu Susan, dari pelaksanaannya itu Bu Susan nemuin kendala nggak? Untuk pelaksanaannya kendala sudah pasti ada ya Bu, kayak masalah waktu. Memang saya mengambil yang di proses Bu Dina ini kan memang Bu Dina ngajar kelas 3 dan kemudian jadwalnya sebenarnya tidak bentrok sih ya, karena Bu Dina tuh ngajarnya siang dan saya pagi gitu. Paling kendalanya tentang waktunya aja gitu, sama di mengkondisikan siswanya aja sih. Karena kan kelas 3 ya. iya. Biasa. Agak susah. Udah sama-sama tahu deh. Iya. Itu aja paling kendalanya sih. Pengalaman apa nih yang berharga yang Bu Susan dapatkan dari kegiatan observasi akademik ya, supervisi akademik? Untuk pengalaman yang paling berharga itu pastinya saya bisa mengetahui gitu ya, kita tuh pada saat mengobservasi itu ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi ada apa, kemudian observasi dan pasca observasi. Kemudian juga ada alur yang kita gunakan pada saat melaksanakan pasca observasi, itu alur kita. Ya, jadi mudah-mudahan sih setelah ini saya lebih bisa mengembangkan terutama dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, kemudian lebih menghadirkan kehadiran penuh ya, presence gitu, supaya bisa membuat kesimpulan apa yang telah dilakukan atau dipercakapkan dengan tutorial gitu. Jadi refleksinya ke depannya bagaimana nih Bu? Refleksi ke depannya ya insya Allah saya lebih meningkatkan diri lagi sih, lebih mencoba untuk membuat pertanyaan tadi yang berbobot juga gitu, terus berusaha untuk hadir penuh pada saat coaching dan lebih memberikan tanggapan kepada observer saya bagaimana mereka itu supaya bisa mencari solusi dari masalahnya. Oke, kemudian nih berdasarkan pengalaman observasi ini, ada nggak penerapan yang akan diterapkan di diri Bu Susan sendiri di kelas? Penerapan yang diterapkan di dalam kelas Kan
jadi berdasarkan ini nih, jadi ada ide misalnya Bu Dina ya, Bu Dina mengajar seperti itu bisa ide. Ya sebenarnya setiap guru pasti punya cara belajar dan cara mengajar yang berbeda-beda ya, Bu, ya. Dan setiap orang juga pasti akan ternyata dia memberikan ide atau masukan, jadi seperti ini nih yang mungkin harus saya lakukan gitu ya. Jadi untuk hasil dari observer yang kemarin itu yang saya lakukan kepada Bu Dina, Dina ini memberikan masukan kepada saya supaya kita tuh bisa menggunakan barang-barang atau barang yang konkret ya, supaya anak itu lebih memahami gitu. Jadi tidak hanya menggunakan, coba kalian bayangkan, nah kalau itu kan Usianya masih usia konkret. iya gitu ya, belum bisa lah mereka kalau bisa abstrak seperti itu. Jadi yang kemarin saya dapatkan ternyata ya kita memang supaya lebih bisa memahami apa yang tujuan kita pembelajaran itu menggunakan benda-benda yang konkret gitu. Jadi kan dengan pencerahan kemarin itu siswa lebih tahu ternyata dari seperti ini gitu kan, yang dicerahin dari dia bergerak ya kan, diam terus tangannya dia bergerak gitu kan, itu kan perubahan gitu ya. Jadi itu mereka lebih bisa Sesuai dengan usia ya. Iya. Kemudian nih Susan, hal yang paling menarik Susan temui saat mengobservasi saat mengobservasi diri ini, hal yang ditemui tentunya antara kelas 3 dan kelas 5 berbeda. Jadi pada saat observer itu memang ada anak yang aktif banget gitu ya Bu, tapi sayangnya aktifnya itu mungkin belum sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh Bu Dina, dengan tujuan pembelajaran yang oleh Bu Dina. Tapi ya akhirnya Bu Dina pun dengan sabarnya gitu ya memberikan kan kepada siswa tersebut gitu supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Jadi hal menariknya seperti itu, ternyata oke, anak yang seperti ini harus bagaimana gitu ya perlakuannya, penanganannya gitu. Alhamdulillah pada saat itu bisa menangani hal tersebut dengan baik gitu. Ya. Kalau aku sampai gregetan. KSN-nya diterapkan kayak Iya betul, alhamdulillah kayak itu diterapkan juga. RPP-nya gimana? RPP-nya alhamdulillah sudah bagus, malah juga sudah Apakah ada revisi nggak tadi? sudah sih, alhamdulillah sudah sih semangat. Iya. Oke, saya sudah kembali ke saya, Bu Dina juga. Terima kasih banyak ya sudah terlibat dalam kegiatan Kita siapkan ini. ya gitu saja. Saya sekarang lagi ke Bu Susan. Baik, terima kasih banyak Bu Dina sama Bu Dinta atas kesempatannya hari ini, waktunya hari ini. Alhamdulillah juga tahapan-tahapan kegiatan subpuisi akademik ini sudah dilalui ya, mulai dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi tentang hari ini. Saya banyak ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.